semua. Perkenalkan, saya Stefani. Saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis saya terhadap 3 riset penelitian. Tapi sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen kita, Ibu Chandra Amalia SPDUPD selaku dosen pengampu simpatis kita, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kesalahan penggunaan kata dalam karangan siswa di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Selanjutnya adapun latar belakangnya, yaitu menulis adalah keterampilan dasar dalam bahasa Indonesia yang masih sering dikuasai secara kurang tepat oleh siswa. Banyak ditemukan kesalahan dalam penggunaan kata seperti penulisan kata depan di, ke, imbuhan, dan diksi yang tidak sesuai konteks. Kesalahan ini mempengaruhi makna dan kualitas tulisan, sehingga penting dilakukan analisis untuk mengetahui bentuk dan penyebab kesalahan tersebut. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dalam analisis ini, yaitu yang pertama, apa saja bentuk kesalahan penggunaan kata dalam karangan siswa. Yang kedua, apa penyebabnya, dan yang terakhir, bagaimana cara meminimalkan kesalahan tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk kesalahan penggunaan kata. Yang kedua, menjelaskan penyebab kesalahan. Dan yang ketiga, memberi rekomendasi untuk mengatasi kesalahan menulis. Selanjutnya, manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya menambah wawasan tentang kesalahan penggunaan kata dalam tulisan siswa sebagai kontribusi bagi kajian kebahasaan. Selanjutnya manfaat praktisnya, yang pertama bagi siswa menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan kemampuan menulis sesuai kaidah bahasa. Yang kedua bagi guru sebagai acuan dalam merancang strategi pembelajaran menulis yang lebih efektif. Dan yang terakhir bagi peneliti lain atau peneliti selanjutnya menjadi sebagai referensi awal untuk penelitian sejenis di bidang kebahasaan tulis. Adapun metode penelitian ini yang saya gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Sumber datanya yang pertama pada siswa kelas 5 MI Al-Ittihad atau SD, jadi permasalahan kata depan. Selanjutnya yaitu riset kedua siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Sekayu, jadi permasalahannya itu di kata dan imbuhan. Selanjutnya yang ketiga pada siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Mengundang, jadi pada kesalahan penggunaan diksi. Jadi tekniknya itu menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Jadi yang pertama, riset pertama itu adalah skripsi. Jadi judulnya analisis kesalahan penggunaan kata depan di dan ke dalam karangan deskripsi siswa kelas 5 MI Al-Ittihad Jakarta Timur. Jadi jenisnya itu skripsi, penulisnya saya Koir, institusinya FITK UIN Syariah Hidayatullah Jakarta. Yang dibahas di sini yaitu kesalahan penggunaan kata depan di dan ke yang ditulis menyatu dengan kata benda sesudahnya dalam karangan siswa SD. Jadi contoh kesalahannya itu di rumah saya bermain bersama kakak. Dan yang kedua itu kesalahannya saya pergi ke sekolah pagi-pagi. Jadi di sini kesalahannya itu di rumah saya bermain bersama kakak. Di situ seharusnya memakai spasi, jadi di-nya ini harus dipisahkan dengan kata rumah. Jadi di spasi rumah. Jadi ini salah. Jadi perbedaan dia memakai spasi, sama juga di sini juga ke sekolah. Jadi ke ini juga harus pakai spasi. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan kata sekolah. Ini adalah lampiran hasil tes siswa kesalahan penggunaan kata depan di dan ke. Ini adalah riset pertama pada skripsi. Selanjutnya riset kedua yaitu jurnal. Jadi judulnya analisis kesalahan penulisan kata pada karangan deskripsi siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Sekayu. Itu penulisnya Fitriani. Jurnal ini namanya Lomba Hasil volume 9 nomor 2 tahun 2019.
Jadi ini instansinya SMP Negeri 2 sekali. Yang dibahas di sini yaitu kesalahan siswa dalam penulisan kata seperti kata ulang tidak baku, tulisan salah, kata depan disambung, dan tanda baca. Jadi contoh kesalahannya anak-anak itu sedang bermain. Dan contoh kesalahan yang kedua, saya memfoto-foto itu. Jadi di sini kesalahan tersebut meliputi kata ulang yang tidak ditulis sesuai aturan, imbuhan yang tidak tepat, penggunaan kata depan yang salah, serta singkatan yang tidak baku. Jadi perbaikannya itu anak-anak itu sedang bermain. Jadi pangkat ini yang seperti pangkat 2, jadi tidak boleh seperti ini di dalam bahasa Indonesia. Jadi harus benar, anak yang menghubung anak-anak. Dan saya memfoto-foto itu. Jadi yang benar itu saya berfoto-foto dengan ibu. Jadi dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa kurang memahami aturan penulisan kata ulang, memakai imbuhan yang benar, serta belum terbiasa menulis dengan memperhatikan ejaan yang tepat. Selanjutnya, misalnya yang ketiga, mohon maaf, ini adalah lampiran pada riset kedua yaitu jurnal. Selanjutnya, riset ketiga ini juga membahas tentang jurnal yang berjudul analisis kesalahan penulisan kata dalam menulis paragraf argumentasi oleh siswa. Jadi di sini penulisnya tidak jawab. Nama jurnalnya Profesi Volume 5 nomor 1 edisi September 2024. Jadi instansinya SMP Negeri 36. Yang dibahas di sini kesalahan diksi atau pilihan kata termasuk denotasi, konotasi, sinonim, kata umum dan khusus dalam paragraf argumentasi. Jadi contoh kesalahannya pendidikan membentuk karakter yang dapat disalib oleh orang lain. Dan yang kedua, contoh kesalahannya demi untuk memperoleh pengetahuan yang luas. Jadi seharusnya yang benar itu perbaikannya pendidikan membentuk karakter yang dapat diteladani oleh orang lain, bukan disalib. Selanjutnya contoh yang kedua perbaikannya demi memperoleh pengetahuan yang luas. Jadi tidak perlu memakai kata umum. Kesalahan ini menunjukkan bahwa siswa belum memahami kedalaman makna kata serta pentingnya konteks dalam memilih diksi yang tepat. Hal ini bisa diatasi dengan latihan membedakan makna kata dalam kalimat dan pembelajaran yang melibatkan penggunaan sinonim secara kontekstual. Selanjutnya ini adalah lampiran hasil siswa pada riset ketiga yaitu tes kesalahan diksi. Bapak kita sampailah kepada hasil dan pembahasan. Jadi terdapat 3 kesalahan dari 3 riset. Yang pertama pada riset skripsi, jadi kesalahannya itu kesalahan siswa dalam penggunaan kata depan tidak sering ditulis salah. Yang kedua pada jurnal, jadi kesalahan siswa itu pada imbuhan dan bentuk kata salah pembahasan. Yang ketiga itu pada jurnal juga kesalahan siswa itu terdapat pada diksi tidak sesuai makna. Jadi itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman ejaan yang disempurnakan. Yang kedua itu penyebabnya minimnya latihan menulis, dan yang ketiga guru belum maksimal membimbing diksi dan struktur. Jadi solusi dari 3 permasalahan dari 3 itu yang pertama solusi untuk skripsi penulis saya berdua itu yang pertama siswa harus lebih banyak latihan membedakan kata depan dan awalan. Selanjutnya koreksi langsung saat siswa menulis. Dan yang kedua untuk solusi untuk jurnal yang kedua tadi pada kesalahan penulisan kata. Jadi solusinya itu beri pemahaman materi dengan yang disempurnakan. Yang kedua latihan perbaikan teks dan kebiasaan membaca. Dan yang terakhir koreksi guru dan refleksi siswa. Dan yang solusi ketiga pada jurnal Benny Nagiawa yaitu kesalahan diksi. Jadi solusinya itu latihan membedakan makna kata atau denotasi atau konotasi. Yang kedua tugas memilih sinonim tepat dalam konteks. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu dari ketiga penelitian dapat disimpulkan bahwa siswa masih banyak melakukan kesalahan
bidang bahasa, dan ulangi latihan menulis yang terarah. Dan saya juga menyarankan yang pertama, untuk guru perlu membimbing siswa secara langsung dalam menulis dan memperbaiki kesalahan kata. Dan yang kedua, saran saya bagi siswa perlu banyak berlatih menulis dan membaca teks yang sesuai kaidah bahasa. Dan untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti jenis kesalahan yang lain atau teks yang berbeda. Baik, demikianlah yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.